Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Artificial Intelligence. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai AI with Rapid Miner, atau yang lebih dikenal sekarang dengan nama tools-nya, yaitu Altair AI Studio. Sebelum masuk ke topik pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompoknya, yaitu ada Anissa Putri Wahyuni dengan NPM 227006042, kemudian Ellen Debina dengan NPM 227006043, kemudian saya sendiri Siska Putri dengan NPM 227006046, dan terakhir ada Indah Robiatul Adawiyah dengan NPM 227006059. Rapid Miner. Apa itu Rapid Miner? Jadi, Rapid Miner ini adalah platform data science yang menyediakan alat untuk persiapan data, machine learning, deep learning, text mining, dan predictive analytics. Atau secara sederhana, Rapid Miner ini bisa diartikan sebagai alat bantu atau tools untuk orang yang bekerja dengan data. Adapun topik yang akan dibahas yaitu ada 4. Yang pertama, tools installation atau instalasi tools. Next, kemudian ada tools environment atau lingkungan kerja tools yang digunakan di sini adalah Rapid Miner, kemudian case problem description, deskripsi persoalan kasus, dan yang terakhir solve the case atau solusi dari persoalan dengan dilakukannya praktik langsung menggunakan Rapid Miner. Baik, langsung saja kita ke topik yang pertama, yaitu installing tool system requirements atau persyaratan sistem yang kita butuhkan untuk bisa menginstal tools ini dan menjalankannya dengan lancar. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan, yaitu ruang penyimpanan atau disk space. Pastikan ada minimal 2 GB ruang kosong di perangkat untuk instalasi dan untuk data tambahan. Kemudian RAM juga kita membutuhkan minimal 4 GB, tapi jika mempunyai 8 GB atau lebih, itu akan lebih direkomendasikan dan hasilnya akan jauh lebih baik. Yang terakhir, operating system. Tools ini bisa dijalankan di Windows, macOS, ataupun Linux. Pilih saja sesuai dengan perangkat yang akan digunakan. Nah, dengan spesifikasi ini, tools bisa bekerja optimal dan lancar, tidak ada kendala saat digunakan. Kemudian, installation step atau langkah-langkah instalasi Rapid Miner. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama adalah download dan install. Dengan cara kita buka situs unduhan Rapid Miner, pilih sistem operasi mana yang sesuai dengan perangkat kita, kemudian install seperti biasa. Yang kedua, buat akun. Saat menunggu instalasi selesai, kita bisa membuat akun di situs Rapid Miner. Apabila sudah punya akun, tinggal login saja. Yang ketiga, kita bisa memilih lisensi. Saat proses instalasi selesai, kita akan diminta memilih lisensi, kemudian kita pilih saja opsi Connect to an Altair License Management System, dan login menggunakan akun yang sudah dibuat tadi pada langkah kedua. Nah, untuk selanjutnya, topik yang kedua yaitu Tools Environment, yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ellen Debina. Kepada Ellen dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tools environment yang ada pada aplikasi Rapid Miner. Karena dalam Rapid Miner ini itu disediakan berbagai macam fitur atau berbagai macam operator yang bisa kita pakai dalam mengolah data yang kita miliki. Oke, next. Nah, tools atau fitur yang pertama yaitu ada repository. Nah, mungkin saat teman-teman membuka aplikasi Rapid Miner, nanti di sebelah kiri atas itu terdapat suatu panel yaitu
Itu panel repository yang tertera di dalamnya itu merupakan koleksi, yaitu contoh-contoh proses yang diberikan secara gratis oleh RapidMiner. Nah, kalau terlihat di sini itu ada folder yang namanya samples, yang mana kalau kita buka itu di dalamnya ada beberapa folder lagi, ada folder data, ada deep learning, dan seterusnya. Nah, semua yang ada pada folder samples itu merupakan samples yang ada juga folder-folder lainnya seperti training resources, community samples. Kemudian kita juga nantinya bisa import data dari perangkat kita nih, yang mana nanti datanya itu akan ada di folder lokal ataupun temporary repository. Yang mana perbedaannya itu kalau lokal repository nantinya akan menyimpan dataset secara permanen di dalam aplikasi. Nah, jika temporary repository datasetnya nanti tidak permanen dan akan hilang saat aplikasi ditutup. Lalu ada juga DB yang mana biasanya digunakan untuk mengelola koneksi ke database eksternal. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua ada panel operators. Nah, di mana tadi kan di kiri atas itu kita ada panel repository. Nah, di bagian bawah kiri ini ada panel operator. Di sini itu disajikan berbagai macam operator atau algoritma-algoritma ataupun metode yang bisa kita pakai untuk mengolah data, menganalisis data, memodelkan data, dan masih banyak lagi. Nah, bisa kita lihat di gambar pada operator ini itu ada berbagai folder juga, di mana folder-foldernya itu dimulai dari data akses sampai dengan utility. Kemudian, misal nih, jika kita ingin membaca data dengan ekstensi CSV, nah kita bisa buka folder data akses, dan nanti kita akan menemukan yang namanya read CSV. Atau jika misalnya kita ingin cepat mencari algoritma yang kita mau pakai, nah nanti di operator panel ini disediakan fitur search, sehingga dengan mengetik kata kunci saja kita bisa langsung menemukan operator yang kita butuhkan. Kemudian pada folder modeling itu terdapat banyak sekali berbagai algoritma seperti decision tree, naive Bayes, ataupun yang akan kita pakai di praktek kali ini yaitu K-means. Nah, boleh di next. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga adalah panel proses. Nah, ini merupakan kanvas utama di mana nantinya digunakan untuk membangun alur kerja atau workflow. Oke, tadi kan kita sudah membahas panel repository dan panel operator. Nah, nantinya data-data tersebut atau operator maupun algoritma yang akan digunakan ini akan di-drag and drop pada kanvas proses ini. Selain itu, panel proses ini juga merupakan tempat nantinya semua operator dihubungkan dengan suatu garis yang menghubungkan satu sama lain untuk menjalankan proses pengelolaan data. Nah, kemudian di panel proses pada RapidMiner itu mungkin bisa kita lihat di ujung kiri dan ujung kanan itu ada input ports dan result ports. Nah, itu tuh digunakan untuk menerima data atau informasi dari operator lain. Nah, port ini itu merupakan titik di mana data atau parameter masuk ke dalam operator tertentu agar dapat diproses. Jadi nantinya setelah operator dihubungkan pada result ports, kita dapat melihat hasilnya dengan cara nanti di atas itu ada icon run, di mana ikonnya itu berbentuk segitiga hijau di toolbar untuk menjalankan proses nantinya. Sehingga nanti RapidMiner akan membaca data dari input, menjalankan operator yang terhubung, dan menampilkan hasilnya di tab research. Selanjutnya, terus yang keempat ada parameters. Nah, panel parameters ini digunakan untuk mengatur detail atau konfigurasi spesifik dari setiap operator yang dipilih. Nah, nantinya pada panel ini kita itu dapat menentukan input threshold, input untuk operator maksud saya, kemudian seperti memilih kolom dataset, mengatur nilai threshold, ataupun memilih algoritma tertentu. Nah, kita juga pada panel ini nanti dapat menyesuaikan parameter seperti misalnya jumlah iterasi, nilai apa, ataupun model evaluasi pada panel parameters ini.
Nah, sebenarnya masih banyak fitur lain atau tools lain yang disediakan oleh RapidMiner. Akan tetapi dikarenakan waktu yang terbatas, yang saya jelaskan ini hanya secara garis besar saja. Mungkin untuk tools lainnya nanti akan ditampilkan sembari kita praktek pengolahan data yang akan dilakukan oleh teman saya nanti. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ellen Debina yang sudah menjelaskan topik tools environment. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anissa Putri Wahyuni. Dan persilahkan. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu ada data type di RapidMiner. Jadi data type-nya itu ada 3. Yang pertama itu nominal, yaitu merepresentasikan data kategorikal tanpa urutan yang melekat. Seperti contoh, nama, warna, atau label dari kategori item yang lainnya. Kemudian yang kedua itu ada ordinal. Sama seperti nominal, namun dengan urutan yang terdaftar, seperti contoh ratings misalkan. Nah, jadi ratingnya itu ada dari buruk, rata-rata, dan bagus, mengindikasikan sebuah hierarki. Nah, kemudian itu ada binominal, seperti kasus contoh untuk nominal data yang hanya mempunyai 2 kategori, yaitu yes or no atau true or false. Lanjut. Kemudian ada polinominal, yaitu menyambungkan dari data binomial yang memungkinkan untuk lebih dari 2 kategori, dan multi-class categorical variable. Nah, kemudian ada numerical. Nah, ini data type ini untuk data yang kuantitatif yang bisa terukur, seperti contoh misalkan data integer dan real. Kemudian ada date or time. Nah, ini merepresentasikan data dan waktu yang memungkinkan untuk menganalisis dari deretan waktu atau temporal kalkulasi. Seperti itu. Nah, berikutnya ada tipe data teks. Nah, untuk teks ini merupakan data yang tidak terstruktur, namun memungkinkan untuk natural language processing, pemrosesan bahasa alami, dan text mining task. Seperti itu. Dan next. Nah, untuk case problem description-nya di sini, dalam distribusi pisang, kami mengambil studi kasus untuk pisang. Petani atau konsumen sering kesulitan memilih pisang yang sesuai dengan kebutuhan karena variasi dalam ukuran. Nah, ukuran, kematangan, dan varietas. Untuk memudahkan pemilihan, diperlukan sistem yang mengklasifikasikan pisang berdasarkan karakteristik tersebut. Nah, algoritma yang kami gunakan ini adalah K-means clustering. Dipilih karena algoritma ini efektif dalam mengkelompokkan data berdasarkan kesamaan fitur. Nah, dengan algoritma K-means ini, pisang dapat dikelompokkan berdasarkan atribut seperti varietas, ukuran, berat, dan tingkat kematangan, sehingga dapat menciptakan kategori pisang yang lebih terorganisir dan memudahkan pemilihan pisang sesuai kebutuhan. Algoritma ini cocok untuk mengelompokkan pisang secara otomatis tanpa memerlukan label-label terlebih dahulu, menjadikannya solusi yang efisien untuk klasifikasi. Baik, untuk berikutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa yang sudah menjelaskan topik case problem description. Selanjutnya kita masuk ke topik yang keempat, yaitu akan dilakukan sesi praktik langsung dengan tools RapidMiner sebagai solusi dari persoalan kasus sebelumnya yang telah disampaikan oleh Anissa, dan akan didemokan oleh rekan saya Indah. Kepada Indah dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Oke, langsung saja kita menuju ke demo aplikasi. Nah,
Sebelumnya kami sudah coba untuk meresearch mengenai data pisang tadi. Nah, seperti yang dikatakan oleh rekan saya di awal, bahwasanya di kolom operator ini terdapat operator untuk meread file CSV ataupun Excel dan yang lainnya. Nah, kami di sini memilih untuk menggunakan data dengan extension CSV. Kita coba. Oh, maaf sebelumnya, sepertinya kelihatan share screen-nya. Kita coba menggunakan entire screen. Apakah sudah kelihatan? Baik, kita ulang dari awal tadi. Kami kan memilih data pisang. Nah, sebelumnya kita cari di menu operator. Karena kita menggunakan file dengan ekstensi CSV, maka kita pilih read CSV. Dengan RapidMiner kita dipermudah, jadi kita hanya perlu drag and drop seperti ini, maka operator akan muncul di halaman proses. Nah, setelah itu bagaimana cara mengambil data dari CSV yang sudah kita punya? Kita tinggal double klik, lalu kita pilih di mana kita menyimpan file CSV tadi. Contoh, kita masuk ke home, lalu kita pilih misalkan di download atau di yang lainnya. Tapi tadi karena kita sudah mencoba di awal, nah di sini sudah ada last directory, yaitu directory yang terakhir kita gunakan, yaitu banana quality set. Nah, seperti ini tampilan ketika kita sudah mengklik data yang kita pilih, akan muncul berbagai kolom dan isiannya. Lalu kita next saja karena no problem. Nah, biasanya data type itu diperlukan di daerah sini. Ketika kita menggunakan biasanya data integer yang terlalu panjang. Nah, seperti sampel ID, biasanya ID itu berupa polinomial. Nah, kita ubah saja menjadi polinomial. Lalu variety dan lain sebagainya. Atau misalkan real, bilang real mau kita rubah, tinggal change type, kita pilih, disesuaikan saja. Tapi karena ini sudah sesuai, maka tidak perlu banyak perubahan. Kita tinggal finish. Tapi jika misalkan ada banyak kolom yang mempunyai missing value, jadi akan membuat error, kita klik saja ini, replace error with missing values. Nah, jika tidak ada problem, kita finish saja. Hasil yang ini dengan yang ini sama saja. Jadi, tadi untuk mendemokan saja kita delete. Lalu selanjutnya ada select attribute. Sama, kita cari operator itu di dalam sini. Select attribute di sini, di dalam blending attribute selection. Yang ini. Nah, ketika kita pilih atribut yang mana, harus di-linkkan dulu ke CSV-nya. Kita coba buka saja yang ini. Nah, tampilannya seperti ini. Kita disuruh untuk memilih atribut apa saja yang ingin dijadikan acuan sebagai acuan clusteringnya. Nah, diusahakan kita menggunakan data type yang sama agar memudahkan proses dalam clustering. Diharuskan menggunakan data yang sama. Kita coba misalkan kalau kita memasukkan variety ke dalam sini dengan data yang berbeda, kita apply. Ada. Dan coba kita running. Nah,
akan terjadi error di sini di performance. Diberitahu kalau non-numerical attribute. The example set contains non-numerical attribute variety. Jadi karena variety ini berbeda tipe datanya, maka akan mempengaruhi di proses berikutnya. Seperti itu. Lalu sekarang waktunya untuk menggunakan algoritma. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa kami memilih algoritma Kamin. Nah, di menu segmentation untuk melakukan clustering terhadap data pisang tadi. Seperti ini. Di sini ada berbagai atribut seperti K. This parameter specifies the number of cluster to determine. Jadi tipe datanya itu integer dengan range antara 2 tapi defaultnya 5. Namun, bagaimana sih cara kita menentukan K yang baik itu kira-kira berapa? Ada cara yaitu menggunakan elbow method seperti ini. Sebelum kita ke elbow method, kita coba running dulu menggunakan segitiga biru di atas. Nah, seperti ini hasilnya. Yang pertama kita akan diberi tahu bahwa cluster model yang kita punya itu ada 4. Itu datang dari sini. Nah, ketika kita ingin memasukkan 3 misalkan, maka cluster yang terbentuk pun akan 3. Cluster 0, cluster 1, dan cluster 2. Dan ini akan membagi sesuai dengan clusternya. Di sini ada 1000 total number itemnya. Lalu, nah seperti ini. Jadi nanti berdasarkan ID-nya, terlihat ID mana saja yang termasuk cluster 1, cluster 0, dan cluster 2. Lalu di sini juga ada performance factor. Nah, di mana untuk pemilihan K yang terbaik itu disesuaikan dengan average centroid distance. Dengan menggunakan elbow method, kita coba satu-satu dari angka K2 hingga K7, kira-kira elbow-nya ada di sebelah mana? Atau garis siku-sikunya ada di sebelah mana? Kebetulan ini cukup sulit untuk menentukan garis siku-sikunya, tapi ada sudut yang terlihat cukup agak sedikit menukik dibandingkan dengan yang lain, yaitu di average distance point 3 dengan ukuran minus 137. Berarti dengan K4. Maka dari itu kita ubah K di sini menjadi 4. Sama saja prosesnya seperti tadi, maka cluster akan bertambah 1 menjadi cluster 0 sampai cluster 3. Di sini pun sama. Lalu kita lihat statistiknya. Ini cluster yang paling banyak cluster 1 disusul dengan cluster 3, cluster 0, dan cluster 2. Lalu kenapa kami ingin sedikit menjelaskan bagian sini, kenapa ini di split, kenapa tidak seperti ini, lurus seperti yang lainnya. Itu akan menimbulkan error di mana expected example set but received centroid cluster model. Jadi kita sesuaikan. Jadi setiap kita menarik garis di antara tiap-tiap kotak, nah kita baca dulu, kita hover di bagian sini. Di sini cluster model, dan di sini pun cluster model. Jadi cluster model harus disatukan dengan cluster model, dan cluster set disatukan dengan example set.
seperti itu, maka error akan hilang. Mungkin sekian untuk demo pisang ini, untuk demo kasus pisang ini. Untuk kesimpulannya, kami di sini menggunakan K-means untuk proses clustering karena kami tidak menggunakan label di awal di sini. Kami tidak menentukan label. Sebentar. Kami tidak menentukan label mana. Nah, kita bisa edit di sini. Dataset metadata information. Nah, biasanya kalau supervised learning itu kita diwajibkan untuk menentukan label. Misalkan di sini. Kita ingin labelnya itu rainfall. Nah, kita ubah menjadi label. Namun, karena kita menggunakan K-means, kita tidak perlu memerlukan label karena kita menggunakan unsupervised learning. Terima kasih. Mungkin sekian saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih kepada Indah yang sudah mendemokan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.